Warahmatullah. Hebat. Saya mau bertanya tentang pendapat yang lebih baik. Misalnya gini, saya punya dua guru. Satu guru saya memberi amalan dari gurunya, sampai ke Rasulullah SAW. Sedangkan guru satu orangnya alim, dia dari gurunya ini dapat ilham hingga memberi amalan. Jadi antara dua ini Ustaz, yang mana harus didulukan? Hanya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tata cara kita berguru. Jadi dalam kehidupan ini para jemaah, itu pasti sudah kita temui banyak guru. Dari mulai guru ngaji, guru Al-Quran, guru sekolah, guru ini, banyak itu guru-guru kita semua. Yang wajib kita menghargai jasanya, pengorbanannya. Terus, cuman dari sekian guru yang kita temui itu, pasti harus ada satu guru yang memang kita jadikan cermin atau kita jadikan barometer, Pak. Beliau lurus, kita lurus. Beliau ke kanan, kita ke kanan. Bagaimana sikap beliau, itulah sikap kita. Iya kata beliau, iya kata kita. Tidak kata beliau, tidak kata kita. Meskipun akal kita tak sama, akal kita tak menerima, tapi sikap kita harus sama. Nah, dalam hal ini, dalam cerita wirid yang abang tanyakan tadi itu, dari salah satu yang dua ini, mana yang abang menjadikan sambungan ke Nabi Muhammad? Sama-sama bagus, dua-dua ini sama-sama bagus. Kalau abang menjadikan, ini yang saya jadikan rujukan, maka ini yang lebih didulukan wiridnya. Apalagi wiridnya tadi dari gurunya ke gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi arahnya ini jelas. Kalau dari gurunya ke ilham ini dua. Bisa disebut ilham kalau itu datangnya yang membawanya Jibril, bukan ketemu, artinya menyampaikan ke hati kita itu Jibril, atau bisa juga yang menyampaikannya itu malah setan. Itu lebih repot. Maka yang lebih terjamin itu yang tadi itu, yang jelas itu, dari ini sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi yang paling penting tadi itu harus ada. Orang dalam berguru itu begitu. Karena bapak satu, gurunya 10. Nak diikut semua yang 10 itu Pak, mana bisa? Kalau nak ikut semua yang 10, tak bisa Bapak. Yang satu suka begini, yang satu suka, tak bisa. Tapi kalau dari yang 10 tadi, ambil satu. Yang satu dijadikan pegangan, 9-nya Bapak wajib menghormatinya. Bapak tidak boleh durhaka kepadanya. Bapak tidak boleh meremehkannya. Bapak harus menghormatinya. Meskipun seandainya Bapak punya pandangan yang berbeda. Tapi yang Bapak mau jadikan mata rantai ke Nabi Muhammad, sedikit pun Bapak tak boleh melenceng. Biru katanya, biru Pak. Maka bahasa orang pesantren itu, kalau kita betul-betul berguru, dua aja. Kalau disuruh iya, kalau diberi pilihan sesuai keinginan atau kesenangan ibu. Itu guru yang memang kita jadikan guru betul. Nah, jadi dalam mana yang afdol, mana yang lebih utama, kita pikir dulu mana yang akan kita jadikan mata rantai. Satu. Kedua, dalam segi wirid yang lebih utama tetap wirid yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lebih barokahnya itu ngalirnya jelas, barokahnya jelas. Kalau ilham ini dua, bisa minal malaikat, tapi juga bisa minas syaitan.
Itu mesti kita pahami. Tapi yang lebih aman tuh tadi itu. Itu jadi dalam orang-orang berguru tuh demikian. Kalau kita tak berguru, man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhun lahu. Barang siapa yang tak memiliki guru, fasyaitan, maka setan itu yang syaikhun lahu, yang akan menjadi guru. Maksud guru di sini ini guru panutan, bukan guru ngaji, bukan atau guru ngaji yang bapak jadikan panutan. Gurunya itu harus bapak memang betul jadikan panutan. Iya katanya, iya. Bapak itu ikut gambarannya. Nah, itu yang dimaksud kata Imam Yazid Al-Bustami, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhun lahu. Barang siapa yang tidak memiliki guru, tidak memiliki syekh, tidak memiliki panutan, tidak memiliki pegangan, maka syaitan yang akan syaikhun lahu. Sama dalam menghadapi situasi zaman sekarang nih Pak. Bapak kalau nak belajar langsung lewat HP, lewat YouTube lah taruh begitu. Bapak bingung nanti. Bapak klik tata cara sholat yang benar, keluarlah videonya. Tengok ustadz begini yang nyampaikan, kalau baca Fatihah kata ustadznya bismillahnya harus keras. Klik lagi video di bawahnya, muncul yang menyampaikan kalau baca Fatihah bismillahnya tak perlu keras. Akhirnya bapak bingung, mana yang benar kata bapak. Nah, kalau kita punya pegangan, kalau kita punya guru, ya tinggal lihat gurunya. Kalau gurunya bismillahnya keras, ya kita keras. Ketemu dengan orang yang tak baca keras, ya biasa saja. Karena kita pegangan ke situ. Harus ada pegangannya. Di zaman sekarang ini semuanya serba tasabbuh, serba serupa. Mana yang benar, mana yang salah. Yang salah kadang disangka benar, yang benar kadang disangka salah. Tapi kalau kita punya guru Pak, tinggal kiblat ke gurunya. Oh gini sikap guru saya, ya itu guru sikap kita. Oh gini pendapat dia, ya itu pendapat kita. Nah itu orang berguru. Orang yang berguru melihat apapun rumitnya dalam kehidupan di dunia ini, dia tidak akan pernah rumit dan dia tidak pernah bingung. Kan ada tuh Pak, ini syafaatnya ulama. Mau tetangganya Syekhona Khalil. Ini bukan muridnya, cuman tetangganya. Tetangganya ini kawan akrabnya Syekhona Khalil. Dan menjadikan Syekhona Khalil itu sebagai sandaran. Biru kata Syekhona Khalil, kata tetangganya ini biru. Pokok ngikut, macam mana Syekhona Khalil, itulah pekerjaan dia. Meskipun dia bukan santrinya, meskipun dia tak pernah belajar langsung, tapi Syekhona Khalil itu dijadikan panutan betul. Akhirnya mati Pak. Karena mati, karena mau kawan dekat Syekhona Khalil yang membacakan talqin, dibacakanlah talqin sama Syekhona Khalil. Habis bacakan talqin, baca tahlil, orang pulang. Syekhona Khalil tak pulang. Duduk Syekhona Khalil di atas kuburan tuh sambil ketawa-ketawa. Syekhona Khalil tuh ketawa-ketawa. Santrinya heran, kenapa kiai kok ketawa-ketawa? Ini kan orang meninggal, kan tak pantas Pak, tak elok, tak bagus. Bapak pergi ke kuburan orang meninggal, mengantar orang mati, lalu ketawa-ketawa. Akhirnya santri berani bertanya, Kiai, mohon maaf, kenapa Kiai bertanya? Kenapa Kiai kok tertawanya begitu suka, begitu seolah-olah orang yang sangat senang, padahal sekarang kita lagi berduka. Kata Syekhona Khalil, saya nih tak mampu menahan tawa jawabannya yang mati nih. Nah itu orang wali Pak. Bisa nampak, bisa melihat proses pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Memangnya kenapa Kiai? Nih kawan saya ini mati ditanya sama malaikat. Kata malaikat, hei mayit, siapa Tuhanmu? Jawaban dia tuh Pak, malaikat, Tuhan saya itu sama seperti Tuhannya Kiai Khalil. Apa Tuhannya Kiai Khalil? Itulah Tuhan saya. Tanya lagi malaikat, siapa nabimu? Malaikat, nabi saya itu sama seperti nabinya Kiai Khalil. Siapapun nabinya Kiai Khalil, itulah nabi saya. Apa agamamu?
Kata malaikat, apa agama ya mayit? Apa agamamu? Yang buat kayak Khalil ketawa yang ketiga nih Pak. Malaikat tak usah banyak tanya. Pokoknya apapun yang ditanyakan sama malaikat, jawabannya sama seperti Syekhuna Khalil. Nanya langsung ya dengan kayak Khalil. Tak usah nanya dengan saya. Oh, itu yang membuat Syekhuna Khalil itu ketawa Pak. Artinya ternyata ulama itu ketika kita berpegang kepada ulama itu dan betul-betul ulama itu nyambung kepada Nabi Muhammad, dikubur pun dibantu. Dia jadi tak perlu jawab. Ibaratkan anak buah ditanya sama polisi, gimana kamu? Saya tak tahu, pokoknya itu urusan bos saya. Tanya lagi, itu urusan bos saya. Tanya lagi, pokoknya itu urusan bos saya, nanya dengan bos saya aja, tak usah nanya dengan saya. Ibaratnya begitu. Jadi apa namanya itu syafaat. Maka itu pentingnya kita punya sandaran, punya pegangan. Kalau kita punya pegangan, insya Allah tak akan terombang-ambing dalam situasi yang seperti ini. Kalau kita ketemu di YouTube, ketemu di Facebook, ketemu di media, di medsos dan semacamnya, ketemu ceramah-ceramah, itu tambahan saja. Yang kita jadikan panutan jangan itu. Yang kita jadikan panutan harus ada. Entah guru yang ada di dekat kita atau guru yang jauh, yang jelas kita harus punya pegangan. Betul. Kalau tak punya pegangan, seperti buih di atas lautan. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, umatku itu kata Rasulullah pada suatu saat akan diperebutkan, akan terombang-ambing, seperti nasi dalam satu nampan diperebutkan oleh orang, dimakan dari semua sisinya. Kenapa bisa terjadi pada waktu itu? Karena terkena penyakit wahan takut mati, cinta dunia takut mati. Kenapa bisa cinta dunia dan takut mati? Karena dia tak punya pegangan, karena dia tak punya sanad, karena dia tak punya syekh, tak punya guru tadi. Tapi kalau punya pegangan Pak, hidup ini tenang. Pendapat itu tak susah, apapun nunggu gurunya. Gini kata gurunya, itulah kata dia. Nah itu yang disebut syekh tadi. Nah maka dari dua tadi yang afdal yang mana? Yang pertama yang mana dulu yang kita jadikan sambungan ke Nabi Muhammad. Kedua, kalau wirid ya jelas yang lebih bagus itu wirid yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW.